Ketua KPK Irjen Pol Firly Bahuri akhirnya disidang oleh Dewan Pengawas dalam pelanggaran kode etik. Akhirnya bro, kita tahu siapa itu si Irjen Bahuri. Oke? Ya kita udah tahu ya, nama juga Irjen ya gak? Artinya dia anggota polisi, anggota Polri. Apa itu kode etik? Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika dinilai menyimpang. Dan fungsi dari kode etik adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi, yaitu tentang prinsip profesionalitas yang digariskan dan suatu hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jadi sudah jelas apa itu kode etik. Singkatnya begini, kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga yang tidak baik bagi profesionalitas. Jadi dengan melanggar kode etik menggambarkan bahwa si Firly Bahuri tidak memiliki norma dan etika. Si Firly Bahuri tidak peduli dengan kode etik. Ya, dia menganggap dirinya jagoan, ya. Jagoan penguasa itu bebas berbuat apa aja bro. Apalagi dia seekor jenderal bintang 2 lagi, ya, pasti berani melanggar, ya gak? Jangan kan jenderal bro, yang masih brigadir aja berani melanggar. Ya, Polri ya tidak memiliki norma dan etika, berarti mentalnya jahat. Masa sih orang jahat bisa jadi pimpinan di lembaga yang terhormat? Apa harus gitu kali ya di negara kita? Harus jadi orang jahat dulu biar bisa jadi pimpinan. Enak jadi penjahatnya ya bro, bisa jadi pimpinan. Anehnya lagi, 2 pimpinan KPK yang lain ikut memberikan argumentasi pembelaan. Nih, dengerin bro. Sehingga alasan efisiensi waktu seperti ucapan 2 pimpinan KPK tak benar. Malah, dengan bantuan pengawalan perjalanan darat Palembang Batu Raja bisa ditempuh lebih singkat dari 4 jam. Wah, mentalnya benar-benar jahat nih bro. Benar-benar jahat. Mau alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Kalau cutinya cuma sehari, ngapain harus diambil cutinya tong? Nah gitu, kedua pimpinan KPK yang lainnya membela si Firly dengan memberikan argumentasi yang palsu, yang bohong, asal hoax. Sama dengan hoax itu bro, ya gak? Kita dengerin lagi, di mana hoaxnya? Pembelaan Firly terhadap tuduhan terhadapnya adalah demi efisiensi waktu. Ditambah ucapan koleganya sesama pimpinan KPK, Alexander Marwata, perjalanan dari Palembang ke Batu Raja makan waktu 7 sampai 8 jam. Argumentasi ini diuji Boyamin. Kata Boyamin, dari Palembang ke Batu Raja cuma butuh 4 jam lewat jalan darat. Sehingga alasan efisiensi waktu seperti ucapan 2 pimpinan KPK tak benar. Malah, dengan bantuan pengawalan perjalanan darat Palembang Batu Raja bisa ditempuh lebih singkat dari 4 jam. Cerita juga deh buat
4,5 dengan makan bubur, Mas ya. Jadi kalau Jalan darat Pak Firly, tapi ya? Iya, jalan darat. Jadi kalau Pak Firly itu di sana, apalagi selalu pakai pager polisi, sebenarnya 3 jam, maksimal 3,5 jam juga nyampe gitu. Jadi saya ingin menunjukkan urgensi naik helikopter itu menjadi tidak relevan gitu. Jadi ini kecuali, bahasa saya kan selalu begitu, kecuali memang ya sok-sokan aja bergaya hidup mewah, menurut saya itu gitu loh. Jadi menurut gue cuma bajingan tengik yang pinter orasi, pinter retorika. Menurut gue si Firly ini kagak pantas jadi pejabat, apalagi ketua KPK. Dengerin aja penuturannya, yang seakan-akan membenarkan dirinya. Firly kemudian menanggapi dengan alasan berbeda. Kata Firly, seperti dalam laman kompas.com, semua saya kerjakan untuk kemudahan tugas saya dan bukan untuk kemewahan. Gaji saya cukup untuk membayar sewa heli dan ini bukan hidup mewah. Semua biaya saya bayar sendiri. Ucapan Firly dalam siaran pers pada Senin malam sebelum sidang etik menuai kritik. Seperti selalu orang bilang hidup mewah itu kan ketika toh saya bayar sendiri, seperti main golf, saya bayar sendiri, ngapain lu repot gitu kan. Nah, ini yang semakin menurut saya tidak pas narasi yang dibangun oleh Pak Firly jadinya. Mestinya kan malah kalau orang sederhana, oh ya saya mohon maaf, apapun saya ulangi, saya kira. Nah, itu malah lebih sifat low profile gitu. Jadi ceritanya begini, Bro. Si Firly itu menyewa helikopter mewah untuk pulang kampung. Tapi dia alasannya ada tugas. Jadi dia ada tugas di kampungnya. Ya. Entah mungkin dia mau nyemprot padi atau mau manen ya. Dianggap tugas juga itu. Hebat juga si Firly ya. Tugas untuk kepentingan perutnya. Dianggap kayak tugas negara. Hebat juga si Firly ya. Jadi si Firly menyewa helikopter mewah untuk pulang kampung. Lu punya tugas ya Tong di kampung. Ya. Banyak amat tugas lu Tong. Kalau lu punya tugas di kampung, lebih baik lu resign sebagai ketua KPK. Jangan terlalu serakah hidup lu Tong. Lagian juga Tong ya, lu pulang kampung naik mobil Pajero aja, orang kampung pasti takjub lihat lu. Apalagi lu naik helikopter. Udah pasti lah, orang kampung lu nganggap lu penuh dengan kemewahan. Pasti bingung ya. Wih gila, udah kayak sultan nih Firly Bahuri ya. Juragan minyak atau juragan empang ya. Aduh, hebat si Firly. Kalau gue sih menduga si Firly menerima gratifikasi atas kasus Novel Baswedan. Tapi kalau mau ditelusuri, jangan pakai penyidik Polri. Masa jeruk makan jeruk, ya enggak? Kalau mau, serahin ke FBI. Atau paling enggak penyidik swasta lah, ya. Jangan pakai Polri. Ya, sama aja lu guyonan lu, ya. Polisi jujur itu ada 3, kata Gus Dur, guyonan, ya. Lucu memang polisi. Jadi logikanya begini, Bro. Si Firly Bahuri ini pengusaha bukan, ya. Selebritis bukan, apalagi konglomerat. Jadi nggak mungkin si Firly menyewa helikopter yang harga sewanya 7 juta rupiah per 15 menit. Sehingga alasan efisiensi waktu seperti ucapan 2 pimpinan KPK tak benar. Malah dengan bantuan pengawalan perjalanan darat. Gede nggak Bro? 15 menit 7 juta uang sewa ya.
kita hitung-hitungan bro. Taruhlah si Firly nyewa helikopter selama 10 jam. Berarti 1 jam ya kena 28 juta. Dan dalam 10 jam si Firly harus bayar 280 juta rupiah. Duit 280 juta lenyap dalam 10 jam. Betul-betul hidup yang penuh bergelimpangan harta karun. Ya, yang gue sih yakin si Firly pasti sanggup bayar. Ya, kan gaji ketua KPK, buset. Ya, kita bisa menduga ratusan juta ke atas. Ya, itu baru gaji, belum yang lain-lainnya. Siapapun pasti tahu kalau si Firly sanggup bayar 280 juta untuk naik helikopter mewah. Tapi yang gak masuk akal begini bro. Maksud gue tapi gak masuk di akal juga kalau si Firly buang uang 280 juta dalam 10 jam. Ya gak? Buang uang 280 juta rupiah dalam 10 jam tanpa ada pemasukan. Gue yakin kalau si Firly waras. Jadi kalau orang waras itu berpikirnya secara rasio, ya, secara logika. Jadi kalau berpikir secara logika, duit 280 juta lebih baik beli mobil, ya gak, buat pulang kampung daripada naik helikopter cuman serasa sehari doang lenyap duit 280 juta. Ya gak? Jadi sangat tidak masuk logika kalau si Firly membayar helikopter mewah tersebut. Jadi itu semata dugaan, adalah gratifikasi. Oke bro. Kalau pengusaha sih wajar aja karena ada bisnis. Buang uang 280 juta. Bisnis deal, ya. Bisnis miliaran lagi. Lah ini bisnis kagak, deal kagak. Cuma buang uang 280 juta lenyap dalam 10 jam. Masuk di akal nggak? Jadi KPK yang sekarang ini sudah rusak parah kinerjanya. Ya pastinya moral dulu yang rusak terutama ya. Kalau udah moral rusak, kerjanya juga pasti rusak. Kesimpulannya begini bro. Ya kita tahu sendiri ya kan. Novel Baswedan dijadikan tumbal buat penyidik KPK jika berani mengusut kasus Polri. Ya gak? Jadi kan kita tahu kan ketua KPK Jenderal Bintang 2 dari polisi. Novel Baswedan juga anggota polisi. Ya. Dan yang nyerang si Novel juga anggota polisi. Masuk di akal nggak? Jeruk makan jeruk. Sebenarnya nggak masuk di akal. Tapi karena ada yang berkhianat, makanya terpaksa jeruk makan jeruk. Ya nggak bro? Dan kode etik ketua KPK sama persis seperti kupu-kupu malam. Kode etiknya murahan tapi menggiurkan. Ya itulah kode etiknya si Irjen Firly Bahuri. Dan hasil uang koruptor yang berhasil diambil KPK lebih sedikit dari biaya operasional serta gaji anggota KPK. Jadi kinerja KPK itu hasilnya sedikit, pengeluarannya lebih banyak. Ya mau gimana bro? Yang ditangkepin aja koruptor kelas-kelas teri, ya.
Berapa sih koruptor kelas 3? Ya bro, masuk akal nggak negara kita bisa maju dan dipandang terhormat? Jadi gue sangat yakin akan keputusan Dewas KPK, yaitu keputusannya sangat tidak berarti bagi si Firly. Dan bisa kita duga adanya sogokan. Oke? Dugaan bro, ya, dugaan sogokan. Jadi kesimpulannya, dimanapun anggota Polri ditempatkan, pasti bikin ulah. Kagak ada kata jerahnya bro, ya. Kan Polri penegak hukum, ya enggak? Siapa yang menghukum penegak hukum? Hah? Setan? Setan aja takut sama Polri. Gile lu. Cos, Polri mah hebat dah.